Dari itu, Susan nyaris tak tersentuh. Sudah hampir 3 jam, hanya 1 mangkuk yang laku. Oh, dari tadi pagi begini-begini aja. Orang-orang pada lewat, tapi nggak ada yang nengok aku sini. Apa karena kuahnya nggak panas ya? Atau karena aku kelamaan duduk diam di tempat yang sama? Tapi mau muter keliling juga pasti capek. Ya Allah, hari ini jangan sepi terus dong. Aku butuh banget buat balik modal. Seseorang datang, itu Bu Neneng. Pagi Susan, sendirian aja? Iya Bu, dari tadi pagi. Belum juga ada yang mampir. Belum ada? Ya ampun, padahal bakso kamu enak loh. Saya aja ketagihan. Makasih ya Bu. Cuma ya gitu, orang-orang kayaknya lebih suka beliin di ujung sana. Padahal dagingnya rasa hambar. Kadang bukan soal rasa aja nak, rezeki itu misteri. Tapi kamu jangan nyerah ya. Iya Bu, saya kuat-kuatin. Tapi kalau tiap hari gini, saya juga bingung nantinya. Sabar aja Susan. Ibu tahu kok kamu udah usaha keras. Gak apa-apa, itu gak mudah loh. Apa mungkin saya kurang doa ya Bu? Atau mungkin ada hal yang belum saya lakuin? Maksudmu apa? Ya kan sering dengar tuh, ada yang jualannya biasa aja, tapi ramai banget. Apa mereka pakai orang pintar ya? Susan, jangan mikir aneh-aneh ya. Gak semua orang laris karena hal kayak gitu. Saya nggak nuduh siapa-siapa Bu. Cuma ya pikiran udah kemana-mana aja ini. Gak apa-apa, tapi inget ya, yang instan belum tentu berkah. Mending pelan-pelan tapi halal. Iya Bu, saya juga takut salah jalan. Jujur aja, saya mulai kepepet ini. Jangan sampai nekat ya. Ibu percaya kamu bisa dapat rezeki dari jalan yang lurus. Iya Bu, makasih ya. Udah selalu nyemangatin saya. Tanpa Ibu, saya kayaknya udah nyerah dari kemarin. Jangan gitu Susan, kamu tuh lebih kuat dari yang kamu kira. Malam tiba. Susan akhirnya mengambil langkah ini. Langkah yang ia pikirkan sejak dulu. Di depan sebuah rumah tua di ujung desa. Mbah, permisi. Masuk aja, Nduk. Iya Mbah. Susan masuk. Di pojok ruangan, tampaklah Mbah Suro. Mukamu kusut, matamu berat, pikiranmu lagi gelap ya. Iya Mbah, saya udah nyoba jualan bakso dari dulu, tapi sepi terus. Kamu capek karena kamu ngandelin tenaga sendiri. Tapi ada jalan kalau kamu mau buka hati. Saya udah doa Mbah, belum ada perubahan. Saya butuh bantuan, apapun caranya. Kamu datang di waktu yang tepat. Tapi kamu juga harus siap dengan akibatnya. Saya siap Mbah, asal dagangan saya laku. Rezeki bisa dibuka, asal kamu mau jadi perantara. Lidahmu bisa jadi kunci, tapi bukan untuk bicara, untuk mengikat rasa. Maksudnya Mbah? Saya nggak ngerti. Kamu akan ludahi daganganmu tiap hari. Sebelum kamu jual, air liurmu akan jadi pemikat, bukan racun, tapi pengikat rasa. Ludahi. Tapi itu kan jorok Mbah. Manusia makan bukan cuma dengan mulut, mereka juga makan dengan nafsu. Dan nafsu bisa dikunci lewat pengikat ini. Kamu mau bahas umur aku atau enggak? Iya Mbah, saya cuma gak nyangka caranya begini. Tapi Kamu sendiri yang bilang siap lakukan apa saja. Ini bukan ludah biasa, ini dibacakan doa, dibungkus janji. Selama kamu patuh, daganganmu akan selalu habis. Tapi jangan pernah putus. terus kalau saya berhenti? Susan terdiam, tapi pikirannya sudah tenggelam. Maka apa yang kamu kunci akan kembali menjerat kamu. Saya mau Mbah, ajari saya caranya. Tak lama kemudian, setelah Susan pulang dari sana, di perjalanan, ia bertemu Bu Neneng. Lah, Susan, malam-malam dari arah sana ngapain? Bu Neneng, ini saya habis dari rumah teman. Teman, tumben kamu keluar jam segini. Iya Bu, saya tadi cuma nganterin bumbu. Nitip teman saya, dia minta dibawain jahe. Tapi saya lihat tadi kamu dari arah belakang desa ya? Iya Bu, soalnya teman saya rumahnya emang lewat sana, nggak bisa lewat jalan besar. Olah, ya udah deh. Tapi kamu hati-hati ya Susan.
Belakang desa tuh jalannya serem. Iya Bu, saya juga tadi ngeri kok, makanya sih cepet-cepet. Tapi kamu gak apa-apa kan? Kamu pucet tuh. Gak apa-apa Bu, cuma kecapean. Hari ini gak ada yang beli, jadi ya stres. Ya ampun, kamu harus jaga kesehatan. Jangan karena stres kamu malah makin drop nanti. Iya Bu, namanya juga usaha. Kamu udah makan belum? Udah kok Bu, tadi tempat teman juga makan. Nih, saya ada pisang rebus. Tadi kebanyakan beli. Wah, makasih banyak Bu Neneng, baik banget deh. Sama-sama, ayo pulang. Udah malam. Ya Bu, makasih ya sekali lagi. Iya. Keesokan harinya, Susanpa menerapkan apa yang diajarkan Mbah Suro semalam. Ya Allah, maafkan aku. Aku cuma pengen laku. Mbah Suro bilang cukup 3 kali ludah. Disertai ini ada mantra. Setelah itu, semuanya bakal berubah. Dengan perlahan, ia mudah ke dalam wadah bakso. Ya rasa terikat, ya lidah terpikat, Ia makan tergoda, ia mencoba tergila. sudah, sekarang tinggal nunggu. Kalau berhasil, baguslah. Beberapa menit kemudian, datanglah Bu Neneng. Susan, udah buka dagangannya? Udah Bu, dari tadi. Baru aja siapin kuahnya. Kamu kelihatan lebih semangat ya pagi ini. Saya tidur cukup semalam Bu, jadi rasanya lebih ringan aja badan. Wah, bagus dong. Ayo deh, saya beli 1 porsi ya, kayak biasa. Siap Bu, kuahnya masih hangat ini. Susan mulai menyiapkan mangkok bakso. Nih Bu, udah jadi, silakan dicoba. Aromanya beda ya Susan. Lebih kuat aja gitu. Saya sampai ngiler loh. Saya coba racikan baru Bu. Kata temen tadi malam, lumayan lah, dapat tips. Wah, tips apaan tuh? Baru kali ini aroma bakso kamu enak banget. Rahasia dikit lah Bu. Katanya sih, asal bumbunya ditumis dulu, baru dicampur ke kuah, rasanya bisa makin keluar. Wah, Bu Neneng pun mulai menyendok. Astaga Susan, ini enak banget serius. Kuahnya jauh lebih gurih. Masa sih Bu? Iya, gak kayak biasanya. Lidah saya langsung nempel sumpah. Wah, baguslah. Saya juga kaget kok tadi pas nyicip. Alhamdulillah. Kalau tips teman saya gini. Ini bukan sekedar enak Susan. Ini pengen saya bikin nambah. Wah, beneran Bu? Iya, padahal tadi niatnya cuma beli seporsi. Sekarang malah pengen nambah lagi. Tapi malu. Jangan malu Bu, saya seneng kok malahan. Udah lama gak denger ada yang bilang bakso saya enak. Ini sih udah nagih Susan. Saya jadi lega dengernya Bu. Kamu harus pertahanin racikan ini ya. Jangan diubah. Serius deh. Ini bisa jadi titik balik kamu. Iya Bu, saya juga niatnya begitu. Besok saya ajak tetangga sebelah ya. Wah, boleh banget Bu. Saya siapin lebih banyak deh kalau gitu. Ini benar-benar rezeki kamu Susan. Pasti karena semangat kamu berubah. Jadi Allah kasih jalan. Iya Bu, saya percaya. Setiap usaha ada hasilnya, asal kita jalanin. 2 hari kemudian, semua berubah drastis. Kini banyak yang menunggu giliran untuk memakan bakso Susan. Satu porsi, 5 bakso tahu 1 ya Bu. Oke ya, tunggu sebentar. Mas, ini baksonya cabenya dipisah ya? Iya Dek, sabar ya, masih antre. Bu Neneng ikut membantu menyajikan. Ya Allah Susan, lihat kamu ramai begini, hati saya adem loh. Saya juga gak percaya Bu, kemarin cuma 1-2 orang, sekarang sampai antre gini. Ini rezeki nak, pasti udah buka pintu sabar kemarin, makanya dibalas sama Allah. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Ini banyak banget loh yang datang. Bahkan dari gang sebelah juga ada. Pada bilang katanya bakso bikin ketagihan. Untung Ibu bantuin. Saya sampai kewalahan ini. Bingung saya kalau sendirian. Jangan sungkan, saya ikhlas kok bantuin kamu. Makasih banyak ya Bu. Bener-bener saya gak bisa balas kebaikan Ibu. Kamu balas aja dengan terus semangat. Jaga rasa bakso ini, jangan sampai berubah. Iya Bu, saya bakal pertahanin. Jujur, bakso kamu tuh sekarang rasa gurihnya nempel banget. Saya juga bingung Bu, kok bisa rasanya kayak gini. Tapi katanya sih karena saya mulai masak pakai hati juga. Bagus sih, karena niat kamu berubah.
Mungkin itu yang bikin semuanya berubah juga. Semoga aja begini terus ya, Bu. Kamu sekarang bisa nyicil utang ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Udah bisa nyisihin buat nabung. Ya Allah, alhamdulillah. Saya bakal terus usaha, Bu. Semoga ini rezeki yang halal. Amin Susan. Ibu doain tiap hari. Malam itu, di dalam rumahnya, Susan sedang menghitung uang. Ya Allah, sehari bisa begini. Gila, sampai dapat jutaan sehari loh. Aku bisa bayar sama utang. Bisa beli gerobak sendiri. Mungkin bisa bekal orang kecil. Bener kata Mbah Suro, air liur itu bisa jadi pembuka rezeki. Tiba-tiba dari arah belakang, suara pintu dibuka. Di sanalah sosok Mbah Suro. Uangmu banyak, Dok. Tapi masih ingat kan, ini bukan uang biasa. Ya ampun, Mbah masuk dari mana? Aku masuk bukan buat makan, tapi buat ngingetin. Saya nggak nganggar apa-apa, Mbah. Saya lakukan semuanya sesuai yang Mbah bilang. Belum, tapi banyak orang lupa diri kalau sudah merasa pegang dunia dan lupa siapa yang diajak perjanjian. Saya nggak lupa, Mbah. Saya masih baca mantra, masih ludahin kok tiap pagi. Bagus, tapi kamu harus ingat satu hal penting. Jangan pernah coba hentikan di tengah. Jangan pernah dikasih orang makan tanpa air liurmu. Iya, Mbah, saya ingat. Tapi boleh nggak saya tanya, sampai kapan saya terus begini? Sampai mereka terus datang, sampai lidah mereka bergantung sama kamu, dan kamu tetap jadi pintu pemanggil. Tapi saya ngerasa mulut saya kadang kering, Mbah. Setelah baca mantra, lidah saya pahit. Itu biasa, tubuh mulai jadi perantara. Mulutmu bukan cuma untuk bicara sekarang, tapi untuk mengikat. Kalau suatu saat saya berhenti, apa yang bakal terjadi, Mbah? Kalau kamu berhenti, maka yang kamu panggil akan berpaling, dan apa yang datang akan mengambil balik. Tidak semua rezeki datang tanpa harga. Jangan lupa itu. Kamu sudah buka pintu, jangan tutup kalau belum waktunya. Ngambil balik? Iya, Mbah, saya ngerti. Saya bakal patuh. Saya cuma takut aja. Takut itu bagus. Takut ngebuat kamu waspada, tapi kalau kamu sampai lalai, Susan meneguk ludahnya. Saya bakal terus laguin, Mbah. Saya janji. jangan janji ke aku. Janji juga ke dirimu. Karena nanti yang paling dulu disakiti bukan aku, tapi kamu. Mbah Suro pun perlahan menghilang. Allah, kuatkan aku. Hari-hari berlalu cepat. Dalam hitung minggu, hidup Susan kini berkecukupan. Tapi siang itu, ia menerima kabar bahwa Bu Neneng sedang sakit. Bu Neneng, Assalamualaikum. Ini saya Susan. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Maaf ya, ibu gak bisa bukain pintu. Ya ampun, Bu. Kenapa nggak bilang? Saya bisa bantuin apa gitu? Ibu juga gak tahu kenapa bisa begini. Bangun tidur tadi pagi, rasanya berat banget. Udah ke puskesmas, Bu? Belum, jalan aja susah. Rasanya kayak ditindihin. Hah? Ditindihin? Iya, semalam tuh mimpi aneh banget. Kayak ibu tuh di pohon besar gitu. Gak bisa gerak. Terus mulut ibu dibungkam. Astaga, Bu. Itu mimpi doang kan? Iya sih, tapi habis itu pas bangun, dada langsung panas, kepala berat, jadi semua. Bu, itu mungkin karena ibu kecapean. Akhir-akhir ini kan ibu sering bantuin saya. Bisa jadi sih, tapi beda Susan. Ini kayak bukan sakit biasa. Udah ya, Bu. Yang penting sekarang istirahat aja dulu. Ini saya bawain bubur ayam. Makan sedikit ya, Bu. Makasih ya Susan, kamu baik banget. Ibu seneng lah hidup kamu sekarang berubah. Iya, Bu. Alhamdulillah. Semua ini juga berkat doa ibu. Jangan lupa terus bersyukur ya nak. Iya, Bu. Saya nggak akan lupa. Bu Neneng tersenyum lemah. Susan balas tersenyum, walaupun hatinya dipenuhi rasa bersalah. Kalau ada apa-apa, bilang langsung saya ya, Bu. Jangan dipendem. Iya nak. Seminggu kemudian, Susan tetap berjualan seperti biasanya. Tapi siang itu, tubuhnya terasa panas. Ia pun terpaksa pulang lebih awal. Tak lama, Bu Neneng datang ke rumah Susan. Assalamualaikum Susan, ini ibu. Waalaikumsalam. Ayo masuk, Bu. Kok kamu udah pulang?
Biasanya kan sore baru beres. Iya bu, tadi pas jualan badan saya rasanya panas, kayak kebakar gitu. Astagfirullah, ini panas biasa atau gimana Susan? Nggak tahu bu, dada saya juga sesak, jantung saya deg-degan. Ini, duduk dulu. Kamu udah minum obat? Belum, bingung mau minum apa. Bu Neneng membuka tas kainnya. Ibu tadi bawa daun sirih, jahe, sama cengkeh. Habis dari kebun. Obat herbal gitu bu. Ya, bentar ya, ibu rebus dulu. Tak lama kemudian, Bu Neneng pun menyiapkan ramuan herbal itu. Ayo diminum, rasanya mungkin aneh, tapi insya Allah mendingan nanti. Makasih banyak ya bu. Ibu baik banget sama saya. Kamu udah kayak anak saya sendiri, Susan. Lumayan. Agak reda dikit rasanya bu. Alhamdulillah. Tapi kamu tetap harus periksa ya, jangan dianggap enteng. Iya bu, besok saya ke puskesmas. Waktu pun berlalu. Kini sudah hampir maghrib. Ya udah, ibu pulang dulu ya. Istirahat yang cukup. Iya bu, makasih udah datang. Sama-sama nak. Kalau tengah malam makin panas, panggil tetangga aja ya. Iya bu, insya Allah. Neneng pun pergi. Tapi pagi harinya, kabar duka menyebar di kampung. Susan meninggal pagi itu. Kulitnya mengelupas, seperti terbakar dari dalam. Ya Allah Susan, kenapa bisa begini nak? Gak ngerti bu, tadi pagi dia gak keluar-keluar. Pas dicek, udah begini ternyata. Kemarin dia bilang udah baikan padahal. Mungkin ada sakit dalam bu. Ya Allah, Susan, kamu tuh anak baik loh. Di tengah duka itu, tak ada yang tahu apa yang pernah Susan lakukan diam-diam. Tak ada yang tahu ia mengambil pesugihan. Yang tersisa hanyalah duka.